Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Hambali selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini. Di sini kami ingin mempresentasikan materi mengenai penyuntingan karya ilmiah. Sebelum lanjut ke pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Royhan Febrianta Sembiring, yang kedua Inka Cynthia Kristianti, dan yang terakhir saya sendiri, Nanda Ika Rahmawati. Baik, langsung saja lanjut ke pemaparan materi. Silahkan teman-teman yang bertugas, waktu dan layar, saya persilahkan. Hakikat penyuntingan karya ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, editing, mengedit atau menyunting adalah A. Mempersiapkan naskah yang siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan terutama segi ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Mana ini sering diterjemahkan menjadi menyunting. B. Merencanakan dan mengarahkan penerbitan, surat kabar, dan majalah. C. Menyusun film, pita rekaman dengan memotong dan memadukan kembali. Orang yang melakukan pengeditan atau mengedit dipanggil dengan sebutan editor. Secara umum adalah aktivitas menyiapkan naskah atau sebagiannya untuk diedarkan atau diterbitkan dalam bentuk cetakan dengan memperhatikan tata penyajiannya. Tujuan penyuntingan. Penyuntingan memiliki beberapa tujuan diantaranya A. Menjadikan naskah atau karangan ilmiah sebagai karya yang sempurna yang dapat dibaca dan dihayati dengan mudah oleh pembaca apabila diterbitkan kelak. B. Untuk memastikan isi karya disampaikan dengan jelas, tepat, dan tidak menyalahi etika. C. Untuk memastikan penyampaian ide dari penulis kepada pembaca disampaikan dalam bahasa yang dramatis, jelas, indah, dan menarik. D. Untuk memastikan karya yang akan diterbitkan dapat menggambarkan nilai dan identitas karya itu sendiri sehingga dapat menarik minat pembaca. Tahap-tahap penyuntingan karya ilmiah. 1. Persiapan. Penyuntingan masalah, topik. Penyuntingan judul, penyuntingan rangka karangan. 2. Penyuntingan data. Penyuntingan keterangan dari bahan bacaan. Kedua, pengumpulan keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang akan disunting. Ketiga, percobaan dan pengujian di lapangan atau laboratorium. Ini tahap ideal. Ketiga, pengorganisasian dan pengonsepan. Pertama, pengelompokan bahan. Kedua, pengonsepan. Yang keempat, pemeriksaan atau penyuntingan konsep. Kelima, penyajian atau pengetikan. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyuntingan. A. Tahap penyajian. Tahap penyajian dilakukan penyuntingan topik atau masalah, penyuntingan judul, dan penyuntingan rangka karangan. A. Penyuntingan topik atau masalah. Dalam hubungan dengan penyuntingan topik, penyuntingan karya ilmiah lebih baik menyunting sesuatu yang menarik perhatian dengan pokok-pokok persoalan yang diketahui oleh si penyunting. B. Penyuntingan judul. Penyuntingan judul karya ilmiah dapat ditempuh dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan masalah apa, mengapa, bagaimana, dan kapan. Dan bisa juga penyuntingan judul dapat dilakukan dengan memberi anak judul. C. Penyuntingan rangka karangan. Penyuntingan rangka karangan pada prinsipnya adalah proses penggolongan dan penataan berbagai fakta. B. Penyuntingan data. Jika judul karya ilmiah dan rangka karangan sudah disunting, selanjutnya penyunting dapat menyunting data. C.
C. Pengorganisasian dan pengonsepan. Jika data terkumpul, penyunting dan mengorganisasi data itu. Penyunting menggolong-golongkan data menurut jenis, menyeleksi sifat atau bentuk. D. Pemeriksaan atau penyuntingan konsep. Sebelum mengetik konsep, penyuntingan memeriksa lebih dahulu konsep itu. E. Penyajian atau pengetikan. Ketika mengetik, penyunting memerhatikan segi kepentingan pembeli buku itu kelak. F. Kulit depan. Yang dicantumkan oleh penyunting pada kulit depan adalah judul karya ilmiah, lengkap dengan anak judul, nama penyusun, dan nama penyunting, nama lembaga, atau logo penerbit. G. Halaman judul. Penulisan halaman judul atau halaman Perancis setelah kulit depan biasanya memuat judul buku. H. Halaman hak cipta. Halaman hak cipta merupakan halaman setelah halaman judul utama. I. Daftar isi. Halaman daftar isi diletakkan sesudah atau sebelum daftar isi. J. Prakata. Prakata disunting untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca. K. Tabel atau grafik atau bagan atau ilustrasi atau gambar. Tabel merupakan gambaran nyata analisis masalah. L. Isi buku. Dalam bagian isi buku, terdapat 3 jenis sajian, yakni pendahuluan, isi analisis dan pembahasan, dan kesimpulan atau saran. M. Penutup. Bagian ini terdiri atas daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Biasanya juga ada catatan kaki. Bahasa dalam penyuntingan karya ilmiah. Berbagai ketentuan yang sepatutnya mendapat perhatian dari penyuntingan karya ilmiah agar isi pernyataan komunikatif dan berdaya jual. Karya ilmiah itu memenuhi kriteria logis, sistematis, dan lugas. Karya ilmiah logis jika keterangan yang dikemukakan dapat ditelusuri alasan-alasannya yang masuk akal. Karya ilmiah disebut lugas jika disajikan dalam bahasa yang langsung, menunjukkan persoalan dan tidak berbunga-bunga. Dalam hubungan dengan menggunakan bahasa penyuntingan, selanjutnya wajib menguasai pemakaian ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pembentukan kata, pemilihan kata, penyuntingan kalimat efektif, dan penyuntingan paragraf karya ilmiah. Kemudian, kesimpulan dari materi yang kami paparkan, yaitu penyuntingan secara umum adalah aktivitas penyiapan naskah atau sebagainya untuk diedarkan atau diterbitkan dalam bentuk cetakan dengan memperhatikan tata penyajian. Sementara itu, menurut kalangan penerbit, penyuntingan berarti menyiapkan, menyeleksi, dan menyesuaikan naskah orang lain untuk diedarkan atau diterbitkan. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyuntingan. Yang pertama, tahap penyajian. Kedua, penyuntingan data. Yang ketiga, pengorganisasian. Yang keempat, pemeriksaan atau penyuntingan konsep. Yang kelima, penyajian dan pengetikan. Yang keenam, kulit depan. Yang ketujuh, halaman judul. Yang kedelapan, halaman hak cipta. Yang kesembilan, daftar isi. Yang ke-10, prakata. Yang ke-11, tabel atau grafik atau bagan atau ilustrasi atau gambar. Yang ke-12, isi buku. Yang ke-13, penutup. Itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Banyak kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.